Can't say I blame you. Pegunungan salju menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Lalu terlihat seorang pria yang sedang berolahraga di balkon rumahnya. Dan ia diketahui bernama Chris yang sekaligus menjadi tokoh sentral dalam kisah ini. Ia dikisahkan sebagai seorang pria yang sangat kaya dan saat ini sedang dalam proses perceraian dengan istrinya yang bernama Jamie. Hal itu terdengar saat Jamie menelpon Chris untuk menanyakan perihal surat perceraian yang tak kunjung ditandatangani oleh pria itu. Menariknya, pasangan yang masih berstatus sebagai suami istri itu juga tampak sama-sama berat untuk berpisah. Di satu sisi, Jamie mungkin cemburu karena Chris terlalu banyak menghabiskan waktunya demi bisnis dan uang, hingga ia lupa pada istri dan anaknya. Sedangkan Chris jelas masih sangat menyayangi Jamie. Hal itu terlihat dari wajah polosnya yang sempat meyakinkan bahwa semestinya mereka tidak berpisah. Di suatu malam, Chris yang kini kemana-mana harus sendiri dan terus merasa kesepian, akhirnya bertemu dengan seorang wanita ketika dirinya sedang berada di pusat perbelanjaan. Wanita itu tampak sedang mencari anggur dengan tubuh yang basah kuyup, seolah baru saja kehujanan ketika ia menuju ke tempat itu. Melihat hal itu, Chris pun cukup tertarik, apalagi wanita tersebut juga sempat melambaikan tangannya seraya bermaksud untuk meminta tolong kepada Chris dan meminta rekomendasi anggur terbaik yang harus ia beli. Percakapan pun terjadi di antara keduanya hingga mereka kemudian saling berkenalan. Dan diketahui bahwa wanita itu bernama Sky. Di depan area pusat perbelanjaan, Chris yang awalnya ingin langsung pulang ke rumahnya, malah mendapati Sky yang tengah berdiri menunggu taksi yang akan menjemputnya. Melihat kondisi Sky yang masih basah kuyup dan taksi yang tak kunjung menjemputnya, Chris pun tak tega dan berinisiatif untuk menawari tumpangan pada wanita itu. Tak lama kemudian, mereka pun memulai perjalanan dengan menggunakan mobil Chris. Perjalanan keduanya lalu berujung pada sebuah hotel yang diakui Sky sebagai tempat tinggalnya bersama seorang teman bernama Lisa. Namun wanita itu mengaku bahwa ia baru saja bertengkar dengan temannya sehingga ia pun kabur lalu menuju ke pusat perbelanjaan tadi. Mendengar hal itu, Chris sempat menawari Sky agar mau menginap di rumahnya yang diakuinya tidak jauh dari tempat tersebut. Namun tawaran itu ditolak oleh Sky yang lebih memilih untuk kembali ke kamar hotel bersama temannya. Entah ketakutan pada sosok Lisa atau malas jika harus bertengkar dengan teman sekamarnya itu, Sky malah menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar hotel. Chris yang melihat hal itu semakin merasa tak tega dan tertegun untuk bisa menolong wanita yang baru dikenalnya itu. Alhasil, ia pun memundurkan mobilnya dan kembali menawari Sky untuk ikut bersama ke rumahnya. Perjalanan pun kembali berlanjut dengan rumah Chris sebagai tujuan mereka saat ini. Sesampainya di rumah Chris, Sky tampak sangat kagum pada rumah tersebut. Terlebih Chris juga hanya tinggal sendirian di tempat sebesar dan semewah ini. Keduanya mulai berbincang satu sama lain sembari meminum anggur yang tadi dibeli Sky. Termasuk membicarakan soal pekerjaan Chris yang ternyata merupakan pemilik salah satu perusahaan IT yang fokus pada sistem keamanan rumah. Pria itu juga mengungkapkan bahwa ia mungkin akan segera pensiun menyusul adanya tawaran yang sangat menggiurkan dari Google Play. Berbeda dengan Sky, ia yang sebelumnya berprofesi sebagai model di Los Angeles malah memutuskan untuk mencari pengalaman baru hanya karena merasa profesi sebelumnya tidak cocok dengan kepribadiannya. Hingga kemudian ia pun bekerja menjadi pelayan di salah satu bar sampai sekarang. Chris juga sempat mengajak Sky ke gudang rumahnya yang ternyata menjadi tempat koleksi anggurnya yang membuat wanita itu menjadi tertarik dengan sosok Chris. Hingga tak terasa obrolan hangat malam itu pun terus berlanjut hingga dini hari. Sky sebenarnya sempat meminta Chris agar mengantarnya kembali ke hotel. Namun tampaknya Chris yang juga sudah mulai tertarik pada wanita itu terlihat cukup berat ketika harus melepasnya begitu saja. Hingga kemudian pria itu pun menawari Sky untuk bisa bermalam di rumahnya saja. Dan alhasil mereka pun menjadikan malam itu sebagai momen yang sangat enak bagi keduanya. Keesokan harinya, Chris yang telah bangun mendapati dirinya sudah sendirian karena ternyata Sky telah lebih dulu pulang ke hotelnya. Karena telah mencicipi lapis legit dari wanita lain,
Chris merasa sangat bersalah karena posisinya saat ini masih menjadi suami dari Jamie. Di waktu yang sama, kedatangan Sky ke hotel ternyata tidak disambut cukup baik oleh Lisa yang tampak begitu khawatir karena kepergiannya semalam. Terlebih tidak ada kabar darinya sama sekali. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata Sky hanya sekedar menumpang di kamar Lisa. Bahkan Lisa sempat akan mengusirnya karena telah dibuat cukup kesal terhadap perilaku Sky yang semaunya sendiri. Namun tak lama dari itu, Lisa lalu menarik kembali ucapannya tepat ketika Sky memperlihatkan wajah kesal dan mengurung diri dalam kamarnya. Walaupun cukup merasa bersalah namun merasa enak juga, Chris pun mulai penasaran pada sosok Sky. Dan akhirnya dia mendatangi salah satu bar yang disebut menjadi tempat kerja wanita itu. Obrolan hangat pun kembali terjadi di antara keduanya yang kemudian berlanjut dengan kencan pertama mereka. Dalam pertemuan itu, Sky sempat mengungkapkan jati dirinya yang diakuinya tidak memiliki keluarga sejak kecil dan terpaksa harus hidup sendiri dengan berpindah-pindah panti asuhan ketika usianya baru menginjak 6 tahun. Berbeda dengan Chris, ia mengaku bila kedua orang tuanya selalu sibuk dan sering meninggalkannya saat masih kecil. Hal itulah yang kemudian membuatnya begitu termotivasi dalam menjaga keamanan, termasuk dengan membangun bisnis keamanan rumah seperti yang sedang dikembangkannya saat ini. Tak lama kemudian, obrolan hangat itu pun terhenti setelah Chris memergoki seorang pria yang ditenggarai tengah membobol mobilnya. Anehnya, pria yang jelas-jelas kepergok sedang mencuri itu bukannya kabur untuk menyelamatkan diri, ia malah mengupat pada Chris bahkan sampai menyerangnya menggunakan tongkat besi yang dibawanya. Alhasil, Chris pun harus mendapatkan luka serius di kakinya. Berkat insiden tersebut, kaki Chris kini harus diberi gips setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Sky yang merasa iba sempat menawarkan dirinya untuk bisa merawat luka Chris, setidaknya selama beberapa waktu hingga kakinya benar-benar kembali pulih. Chris yang selama ini selalu merasa kesepian, ditambah lagi dengan perasaannya yang sudah mulai jatuh hati pada Sky, jelas langsung menerima tawaran tersebut. Apalagi wanita itu juga mengaku bisa melakukan banyak hal, seolah bisa menggantikan peran istrinya yang selama ini memang telah lama berpisah. Tak lama dari itu, Chris pun menyuruh Sky untuk segera mengambil barang-barangnya, karena bagaimanapun juga wanita itu akan segera tinggal di rumah tersebut. Anehnya, Sky yang akan meninggalkan rumah tersebut sempat menanyakan soal akses masuk rumah Chris, mengingat adanya sistem penjaga keamanan di rumah itu, yang kemudian dijawab oleh Chris dengan memberikan kode khusus untuk bisa keluar masuk rumahnya. Di hotel, Lisa yang mulai jarang bertemu Sky terlihat sangat gelisah seolah telah kehilangan teman dekatnya. Hal itu juga tampaknya telah diperhatikan cukup lama oleh Ronald yang merupakan pemilik dari tempat tersebut. Pria tua itu pun lalu mencoba mendekati Lisa dan berusaha menghiburnya dengan memberi setangkai bunga. Namun tak lama kemudian, Sky pun datang dan langsung disambut hangat oleh Lisa. Tapi tidak dengan Ronald yang dengan ketus memperingatkan Sky agar segera membayar tunggakan sewa hotel selama 2 bulan. Anehnya, perilaku Sky tampak jauh berbeda ketika sedang di depan Chris. Ia kali ini justru terlihat lebih nakal dan berani menentang Ronald. Bahkan wanita itu juga langsung mengerti ketika Ronald sempat menawarinya untuk membayar tunggakan sewa hotel dengan hal lainnya. Ya, kalian pasti sudah tahu lah. Kembali ke Chris, ia yang sempat tertidur di sofa kini dibangunkan oleh Sky yang ternyata sudah kembali ke rumahnya. Dan tanpa basa-basi, keduanya pun langsung berbuat enak-enakan. Di hari berikutnya, Ronald yang berusaha menagih tunggakan sewa hotel pada Lisa malah tidak mendapatkan respon apapun. Hingga kemudian ia pun nekat masuk ke dalam kamar tersebut. Dan betapa terkejutnya pria tua itu ketika mendapati tubuh Lisa yang telah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Dalam penyelidikan polisi, Lisa diyakini telah menghabisi nyawanya sendiri. Namun anehnya, polisi malah tidak mendapati data satupun dari identitas wanita bernama Sky maupun scalar web dari data kependudukan. Seolah semakin menegaskan bahwa Sky adalah sosok berkepribadian ganda yang bisa saja menjadi sangat berbahaya. Di waktu yang sama, Chris terlihat sedang melakukan panggilan video dengan Jamie. Namun berbeda dari biasanya, pria itu kini tampak cuek. Bahkan ketika Jamie mulai membahas tentang anak mereka yang tidak begitu digubris oleh Chris.
Jamie yang mengetahui suaminya sedang terluka itu juga sempat menanyakan soal kondisinya, namun Chris malah semakin acuh dengan mengatakan bahwa ia telah menyewa seorang perawat untuk mengatasi masalahnya. Hal itu juga justru membuat Jamie menaruh curiga pada Chris, bukan soal perselingkuhan atau wanita lainnya, melainkan pada keanehan suaminya itu yang sekarang begitu terbuka, bahkan sampai memperbolehkan orang lain untuk datang merawatnya. Sambungan melalui video call itu pun diakhiri dengan Jamie yang mengatakan bahwa Willow sudah sangat merindukan sosok ayahnya dan berencana untuk mengantarkan anak itu ke rumah Chris. Setelah cukup dengan obrolan singkatnya bersama Jamie, Chris lalu mencari Sky yang ternyata diketahui sedang berada di kamar mandi. Namun perhatian Chris teralihkan setelah mendapati sejumlah foto Sky dan Lisa yang terselip di tas wanita itu. Sontak pria itu pun langsung mengambilnya. Sialnya, belum lama melihat foto tersebut, Chris malah dibuat kaget oleh Sky yang tiba-tiba saja keluar dari kamar mandi. Anehnya, Sky malah tak menaruh curiga sama sekali pada Chris yang kedapatan telah membuka tasnya. Wanita itu malah melempar handuknya, alih-alih agar Chris mau menggosok punggungnya, yang kemudian berlanjut pada adegan mantap-mantap. Keesokan harinya, kejanggalan mulai dirasakan oleh Chris. Ia yang selalu menaruh ponselnya di meja sebelah ranjang, tiba-tiba tidak menemukannya. Tidak hanya itu, perhatian Chris juga sempat tersita oleh tayangan TV yang memberitakan tentang kematian Lisa yang masih misterius. Sontak pikiran Chris pun langsung melayang tak karuan membayangkan potensi bahayanya Sky yang bisa jadi merupakan sosok pembunuh Lisa. Ditambah lagi dengan menghilangnya ponsel miliknya yang jelas-jelas selalu ada di sampingnya. Tak lama kemudian, Sky tiba-tiba datang dengan membawa ayam goreng yang baru saja dibelinya. Anehnya lagi, wanita yang mengaku dulunya berprofesi sebagai model malah membeli ayam goreng dalam porsi besar. Bahkan ia tak ragu untuk menyantapnya dengan sangat lahap. Perasaan Chris mulai semakin kacau ketika membahas soal berita tentang kematian Lisa, di mana Sky terkesan sangat cuek, bahkan bisa dengan santai mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Lisa. Tidak hanya itu, Sky juga mengaku bahwa selama ini ia hanya memanfaatkan Lisa karena memiliki tempat tinggal yang kebetulan berada tidak jauh dari jangkauan rumah Chris. Dari tempat itulah ternyata Sky telah memantau Chris selama 2 bulan terakhir melalui teleskop yang tepat mengarah ke rumah pria itu. Dari pengintaian yang dilakukan itulah Sky akhirnya mengetahui banyak kebiasaan Chris, termasuk dengan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pria itu. Bahkan pertemuan pertama mereka di pusat perbelanjaan tempo hari ternyata juga bukanlah sebuah kebetulan, sebab semuanya telah direncanakan dengan sangat baik oleh Sky. Mendengar hal itu, Chris sempat mencoba mengusir Sky dari rumahnya. Namun wanita itu tampak sama sekali tidak ketakutan. Bahkan ia sampai mengunci pintu melalui ponsel Chris. Menyadari ponselnya ternyata sedari tadi dipegang oleh Sky, Chris sempat berusaha untuk merebutnya. Namun dengan sebuah alat kejut, Sky bisa dengan mudah menumbangkan pria tersebut. Chris yang tadi sempat tumbang karena terkena sentrum kejut, kini mulai tersadar dan mendapati dirinya tengah terikat di kursi roda. Kemudian Sky pun menghampirinya dan langsung menendang Chris begitu saja hingga membuat kursi rodanya terbalik. Wanita itu lalu mengungkapkan motif aksinya yang menginginkan kekayaan dari Chris. Ia juga meminta pria itu agar segera memberitahunya semua sandi dan kode keamanan yang ia miliki. Awalnya Chris menolak permintaan tersebut. Namun jiwa psikopat Sky muncul dan langsung mengebor kaki pria itu yang kemudian berhasil mengakses internet banking Chris dan menguras semua saldo di dalamnya. Sementara itu, Ronald yang akan membersihkan kamar bekas Lisa dan Sky di hotelnya malah teralihkan perhatiannya oleh sebuah teleskop. Ia seperti menemukan mainan baru. Pria itu pun langsung menggunakannya hingga kemudian ia pun terkejut ketika mendapati sosok Sky yang ternyata sedang berada di salah satu rumah mewah. Namun saat itu ia tidak ingin gegabah dengan langsung mendatanginya atau malah melaporkan wanita itu. Ronald justru ingin mengamati lebih jauh terlebih dahulu aktivitas Sky melalui teleskopnya. Tak puas menguras isi saldo dari rekening Chris, Sky yang mengetahui kepemilikan saham pria itu kini berusaha untuk melikuidasinya
dengan menjadikannya sebagai modal untuk mendanai perusahaan baru Sky yang akan diberi nama Psycho, plesetan dari Psycho. Karena tidak mungkin menyuruh Chris untuk melakukan panggilan Zoom dengan pihak bankir dalam kondisinya saat ini, Sky sempat berusaha untuk melepaskan pria itu dari kursi rodanya. Namun Chris yang melihat adanya celah sempat mencoba untuk menyerang balik wanita itu. Tapi sialnya, Sky malah berhasil meraih guntingnya lagi dan langsung menancapkannya begitu saja ke bahu pria itu yang membuatnya semakin tidak berdaya. Seolah tidak terpengaruh oleh serangan Chris, Sky lalu memperlihatkan video Jamie dan Willow yang diakuinya akan menjadi target berikutnya apabila pria itu tidak menuruti keinginannya. Sky tampaknya juga telah merencanakan semua aksinya dengan begitu sempurna, karena tak lama kemudian seorang pria datang ke tempat tersebut. Dan ternyata itu adalah sosok pencuri yang sempat kepergok sedang membobol mobil Chris tempo lalu. Termasuk juga pelaku pemukulan yang mengakibatkan kaki kanan Chris nyaris patah. Pria berdarah Asia itu diketahui bernama Kiju yang ternyata menjadi penadah barang-barang curian. Dan kali ini ia akan membeli semua barang mewah yang ada di rumah Chris sesuai dengan permintaan Sky. Di tempat lain, Ronald yang selama ini mengamati aktivitas di rumah Chris melalui teleskopnya terlihat tengah bersiap untuk menyelinap masuk ke tempat itu tepat setelah Sky meninggalkan rumah tersebut. Dengan memecahkan salah satu kaca jendela, Ronald akhirnya berhasil masuk ke rumah itu dan langsung menghampiri Chris. Chris yang mengetahui kedatangan Ronald sempat meminta tolong agar ia bisa segera diselamatkan. Namun hal tak terduga malah terjadi. Ronald yang mengetahui perlakuan Sky pada Chris dan menjadi sosok pembunuh Lisa malah menghiraukan peringatan Chris. Bahkan ia dengan tega untuk menyuruh Chris memberinya uang jika ingin diselamatkan. Chris yang sudah tidak punya uang lagi akhirnya memberi Ronald sebuah lukisan Picasso yang harganya jelas sangat mahal. Hal itu juga yang kemudian membuat pria itu mau melepaskan Chris dari jeratan di kursi rodanya. Namun sial bagi keduanya, Ronald yang belum selesai melepaskan Chris tiba-tiba dipergoki Sky yang ternyata telah mengetahui kedatangan pria itu di alarm di ponsel Chris. Entah apa yang dipikirkan oleh Ronald, ia yang telah berulang kali diperingatkan Chris agar segera pergi dan menghubungi polisi, malah sibuk dengan lukisan barunya itu. Bahkan ia juga sempat mencoba melindungi dirinya menggunakan pisau dapur. Namun Sky yang berjiwa psikopat jelas telah mengantisipasi hal tersebut. Ia malah sudah bersiap dengan sebilah pedang yang akan digunakannya. Aksi ala psikopat pun tidak bisa dihindarkan. Sky tampak sangat menikmati hujaman pedang yang dilakukannya berulang kali pada tubuh Ronald. Menyadari adanya celah, Chris berusaha untuk kabur dari rumahnya dengan menggunakan motor salju. Namun apalah daya, tubuhnya yang penuh luka jelas kesulitan untuk menjaga keseimbangan. Hingga kemudian ia pun terjatuh ke jalan dan ditolong oleh seorang pengendara mobil yang melintas di sana. Berbekal ponsel pengendara mobil itu, Chris akhirnya bisa menghubungi polisi untuk melapori aksi kejahatan Sky. Namun secara tidak terduga, ternyata ponsel tersebut sebelumnya telah disambungkan oleh pengendara mobil itu ke nomor ponsel Sky. Dan terungkaplah bahwa pria tersebut ternyata telah bersekongkol dengan wanita psikopat itu. Pria itu diketahui bernama Sebastian dan merupakan ayah tiri Sky yang kemudian malah menjadi pasangannya setelah pria itu menghabisi ibu Sky. Sejak saat itulah Sebastian terus melatih wanita itu hingga menjadi pencuri yang handal dengan banyak korban termasuk Chris saat ini. Malam pun tiba, penyiksaan pun kembali dirasakan Chris. Tidak hanya mentalnya saja yang menderita karena mendengar kegaduhan saat Sky dan Sebastian bercinta, namun Chris juga kembali diperas oleh Sky yang mengetahui jika pria kaya itu ternyata masih menyimpan 14 juta dolar surat obligasi di kotak penyimpanan bank di Amerika. Meski Chris sempat berdalih jika penyimpanan di Bank Amerika menggunakan sistem pemindaian biometri untuk bisa mengaksesnya, namun Sky tak kehilangan akal hingga akhirnya ia dan Sebastian pun memotong salah satu jari Chris untuk melancarkan aksi mereka yang selanjutnya. Esok pun tiba dan itu merupakan hari di mana Jamie dan Willow datang ke rumah Chris. Akhirnya mereka yang tidak mengetahui kondisi rumah itu langsung masuk begitu saja tanpa merasa curiga. Sialnya Jamie yang mulai menyadari adanya kejanggalan dari rumah itu
tidak bisa menghentikan langkah Willow yang telah lebih dulu berlari masuk mencari ayahnya. Jimmy dan Willow akhirnya dimasukkan ke salah satu gudang bersama dengan Chris. Sementara itu, potongan jari Chris yang telah dibekukan kini dipasangkan ke tangan Sebastian dengan tujuan agar mereka bisa mengelabui sistem pemindaian biometri di Bank Amerika. Selesai bersiap, kedua psikopat itu pun segera menuju bank yang menjadi lokasi penyimpanan surat obligasi milik Chris. Setibanya di bank, Sebastian dan Sky langsung disambut hangat oleh seorang pegawai yang kemudian berlanjut menuju lokasi penyimpanan. Sial bagi mereka berdua, setelah mereka berhasil mengelabui sistem pemindaian biometri menggunakan potongan jari Chris, Sebastian dan Sky malah hanya mendapatkan secari kertas dari dalam kotak di sana yang menyebutkan bahwa seluruh surat obligasi telah dipindahkan oleh Jamie. Kembali ke Chris yang sempat putus asa dengan kondisinya saat ini, akhirnya menemukan adanya ventilasi udara yang bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk bisa kabur dari sana. Alhasil Willow yang bertubuh mungil dimasukkan ke dalam lubang ventilasi. Tujuannya adalah agar dia bisa keluar dan membuka pintu untuk Chris dan Jamie. Sialnya tepat ketika Willow berhasil keluar dan membuka pintu rumah menggunakan kode rahasia, saat itu juga Sebastian dan Sky tiba di sana. Kedua psikopat itu pun langsung menuju gudang, namun kali ini yang mereka incar adalah Jamie yang memiliki akses ke tempat penyimpanan surat obligasi. Sayangnya kedua psikopat itu hanya menemukan Chris karena ternyata Jamie telah berhasil kabur lebih dulu. Chris juga tidak mau menyebutkan keberadaan Jamie, bahkan seolah tidak memiliki rasa takut lagi pada kedua psikopat itu. Pria itu juga sempat akan ditembak oleh Sky. Namun tampaknya Sebastian yang terus-menerus menyuruhnya untuk menembak dengan kata-kata kasar telah menyinggung perasaan wanita itu. Alhasil, justru Sebastianlah yang ditembak oleh Sky hingga membuatnya tewas seketika. Memanfaatkan situasi tersebut, Chris lalu bersembunyi di ruangan lain setelah berhasil meraih kembali ponselnya. Aksi perburuan ala psikopat pun dilakukan. Namun kali ini, Chris yang mengontrol sistem keamanan di rumahnya dan mengacaukan fokus Sky dengan mematikan seluruh lampu serta menyalakan musik. Tepat ketika Sky sudah berada tak jauh darinya, Chris yang menggunakan sebuah kapak berhasil menghujamkannya ke tubuh wanita itu. Namun serangan tersebut tidak membuatnya tumbang, melainkan hanya sedikit cedera. Alhasil, justru Chris yang diserang balik oleh psikopat itu. Tak tega melihat suaminya yang berlumuran darah, Jamie yang tadi bersembunyi akhirnya memberanikan diri untuk menyerang Sky dengan menghempaskan kepala psikopat itu ke layar monitor. Namun lagi-lagi, Sky tampak tidak begitu terpengaruh oleh serangan tersebut. Justru Jamie yang harus turut mendapatkan luka dari serangan Sky. Beruntung bagi pasangan suami istri itu, tepat ketika Sky siap menghujamkan kapaknya ke arah mereka, tiba-tiba saja sebuah tembakan melesat tepat mengarah ke jantung Sky yang membuat psikopat itu langsung tumbang tak berdaya. Mengejutkannya lagi, tembakan itu ternyata berasal dari pistol yang dipegang Willow. Kemudian terdengarlah suara sirine mobil polisi yang datang. Dan alangkah bangsatnya polisi di film ini yang datang dengan sangat-sangat terlambat. Menariknya, Sky yang sedang berada di penghujung hidupnya sempat mengungkapkan identitasnya pada Chris. Psikopat itu mengatakan bahwa nama aslinya adalah Margaret dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.